nantinya kitabnya atau karangannya atau karyanya akan kita bedah bersama-sama bersama Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, dan juga yang kami muliakan, yang kami harapkan keberkahannya Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Attas, dan juga yang kami tunggu-tunggu, yang kami muliakan, eh, yang kami harapkan penjelasannya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, dan yang kami hormati dan kami banggakan semua audiens dan semua anggota Zoom dan semua penonton yang ada dimanapun berada. Ya, alhamdulillah kali ini PCI NU Yaman memiliki hajat besar yang eh, memiliki rentetan acara, yaitu berupa Konvercap ke-9. Ya, memang sudah bertahun-tahun acara Konvercap dilakukan dan dilaksanakan di BCI NU Yaman, dan ini udah alhamdulillah sudah berada di uh, ke-9. Maka uh, sehubungan dengan itu PCI NU Yaman mengadakan beberapa rentetan acara yang sudah kita mulai tanggal 28 Januari kemarin dengan adanya bedah tesis, kemudian disusul dengan bedah karya tulis atau bedah kitab. Kemudian, dan salah satu acara puncak kita atau acara besar kita, hajat besar kita adalah uh, webinar bersama Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, yang mana ini adalah kesempatan yang besar dan termasuk anugerah dan dukungan yang sangat besar, yang sangat bisa membangkitkan semangat bagi para pelajar yang ada di sini, khususnya anggota Nahdiyin yang berada di Yaman. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Futuhal Arifin sebagai MC akan membawakan acara dan juga membacakan susunan acara yang akan kita yang akan kita laksanakan pada siang hari ini, atau mungkin kalau di Indonesia pada sore hari ini, karena perbedaan waktu antara sini dan Indonesia mungkin 4 jam ya. Itu perlu diketahui supaya ketika nanti ada penyampaian yang kok berbeda jamnya mungkin bisa dimaklumi. Kemudian uh, susunan acara yang akan kita bawakan pada hari ini adalah yang pertama adanya pembukaan, dan yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibawakan oleh saudara kita, siapa namanya? Tauhid Abdul Ghani. Kemudian yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Kemudian yang keempat adalah penyampaian materi atau kajian atau membedah kitab Ushul Wasatiyah atau yang dikenal dengan bahasa Indonesianya konsep dasar moderat. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Kemudian setelah itu akan kita tutup acaranya. Maka untuk memulai acara pada hari ini, kita sama-sama membuka acara kita dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan Al-Fatihah dengan keberkahannya, dengan karomahnya, kita bisa mendapatkan berkahnya dan kita bisa menjalankan acara ini dan mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dalam acara ini. Kemudian acara yang kedua, kita
akan mendengarkan tilawah Al-Quran atau lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Muhammad Tauhid Abdul Ghani. Kepadanya beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها المشرق والمغرب يهدي من يشاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة
لتكونوا شهداء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Muhammad Abdul Ghani, Muhammad Tauhid Abdul Ghani yang telah membacakan beberapa ayat lantunan ayat suci Al-Quran, dan semoga dengan berkahnya lantunan ayat suci Al-Quran kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan yang tidak terbatas sehingga kita bisa mengikuti acara ini dan dengan seksama dan mendapatkan faedah yang banyak. Kemudian acara yang selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sambutan. Yang mana sambutan pertama kita akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu panitia ketua Konvercap ke-9 PCI NU Yaman. Kepada beliau Ahmad Raja Azani kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Abu Yal Habib Abdullah bin Muhammad Baharun selaku Rektor Universitas Al-Ahqaf dan Abu Yal Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Attas. Mata'anallahu bituli hayatihi masyarifah. Dan yang sama-sama kita hormati guru mulia kita, kiai kita yang telah berkenan hadir dalam mengisi acara webinar membahas kitab Ushulul Wasatiyah, yaitu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang kita kenal atau yang kita sapa dengan Gus Baha. Dan segenap pemirsa atau audiens dimanapun Anda berada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puja-puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dan belajar bersama dalam mengikuti agenda webinar membahas kitab Ushulul Wasatiyah yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Salawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang kelak kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Mengawali kata sambutan saya pada pagi hari atau menjelang siang di waktu Yaman dan sore hari di Indonesia, kami akan memperkenalkan konferensi atau Konfercap ke-9 PCNU Yaman yang merupakan singkatan dari Konferensi Cabang Istimewa ke-9 PCINU Yaman yang diadakan 2 tahun sekali. Konfercap ini merupakan hajatan terbesar yang diadakan oleh PCINU di seluruh dunia. Diadakannya agenda ini untuk melanjutkan estafet kepengurusan PCINU Yaman yang diadakan 2 tahun sekali. Selain itu, Konfercap ini juga bertujuan untuk membentuk kepengurusan baru. Dimulai dari agenda Konfercap dengan berbagai acara yang dimulai dengan OKTI atau singkatan dari Olimpiade Karya Tulis Ilmiah ke-13 yang diprakarsai oleh PPI Hadramaut dan PCINU Yaman. Kemudian dilanjutkan dengan acara bedah tesis Ustadz Burhanuddin LCMA yang berjudul Asaru Adatil Arab fil Ahkamis Syar'iyah. Dan sebelum memulai acara ini pada minggu kemarin, dimulai dengan opening yang diadakan secara simbolis di Aula Musolla Universitas Al-Ahqaf. Begitu juga ada rentetan acara lainnya yang telah kita adakan mulai dari kemarin, seperti bedah kitab oleh Gus Azra yang berjudul Fikih Wasail. Kemudian ada juga Bahsul Masail Kubro yang bertemakan jasa titip dan konsekuensi hukum ronsen. Dan hari ini juga kita telah mengadakan agenda Tajhizul Maid yang dibawakan oleh Syekh Abdul Qawi Bafadol. Dan terakhir nanti untuk acara puncak Konfercap PCNU Yaman ini akan mengadakan sidang LPJ atau lembar pertanggungjawaban yang akan diadakan pada hari Rabu dan Kamis nanti tanggal 9 dan 10 Februari bertempat di Aula Universitas Al-Ahqaf. Terakhir, kita berharap agar kepengurusan baru ini nantinya dengan masa 2 tahun ke depan dapat membawa banyak perubahan dan menghidupkan kembali nilai-nilai NU
di tengah-tengah kita semua sebagai pembawa rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita berharap serta memohon kepada guru kita Gus Baha agar sudi kiranya mendoakan kita semua. Begitu juga para pelajar yang berada di Yaman ini agar tetap istiqomah di jalan Allah, dan terkhusus agar sudi kiranya mendoakan kepengurusan NU yang akan dilantik nanti dapat nantinya supaya mendapat barokah, terutama barokah dari para masyayikh NU sekalian. Mungkin sekian sambutan singkat dari saya. Walakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara kita Ahmad Raja Azani sebagai Ketua Konvercap ke-9, yang mana telah kita dengarkan bagaimana runtutan acara dari mulai pembukaan Konvercap yang dibuka oleh Okti, dan kemudian dengan simbolis tadi dengan adanya bedah tesis dan lain sebagainya. Dan terima kasih sekali lagi pada saudara kita Ahmad Raja Azani. Kemudian acara berikutnya adalah sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Tanfidhiyah PCI NU Yaman, Saudara Khosyian Najah. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita semua Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, dan juga yang kami muliakan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, serta teman-teman IKANU, Ikatan Alumni PCI NU Yaman, salah satunya ada Agus Imam Rahmatul Rohib, dan juga di sini hadir Gawagis Sarang, ada Gus Ni'amullah Adib selaku Akwan Syuriah, dan Agus Ahyad Masudi Ma'ruf Zubair selaku anggota LBM PCI NU Yaman. Dan yang akan hadir insya Allah di Mukala ada Agus Muhammad Hasan Said Abdurrahim beserta dengan Gus Muhaibud Tawab. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami dari jajaran Tanfidi PCI NU Yaman mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang telah kiranya sempat kesediaannya untuk mengisi webinar kali ini yang membedah kitab guru kita semua, yaitu Abu Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun yang berjudul Ushul Wasatiyah. Selanjutnya izinkan kami dari PCI NU Yaman mengulas sedikit tentang bagaimana PCI NU Yaman terbentuk. PCI NU Yaman terbentuk pada akhir 2002. Jadi periode pertama tahun 2002 sampai 2004 yang diketuai Rais Syuriah Kiai Haji Reza Ahmad Zahid, dan juga Khatib Amnya Kiai Haji Arwani Syairozi. Dan alhamdulillah ketika itu dapat izin dari Al-Maghfulah Mbah Yai Sahal Mahfud. Selang beberapa tahun PCI NU Yaman sempat vakum. Lalu dibentuk lagi sekitar tahun 2011 yang diperakasai oleh Gus Maharus Iskandar dan juga Kang Nawa. Alhamdulillah sekarang PCI sanggup melanjutkan tongkat estafet kepengurusannya. Dan juga anggota struktur PCI NU Yaman sekarang jumlahnya sudah sampai sekitar 120 orang yang tersebar di berbagai kota di Provinsi Hadramaut. Jadi tidak hanya terfokus di Tarim, khususnya di Ahqaf, jadi ada di Mukalla, ada di Hautoh, ada di Sewun, dan lain sebagainya, yang sudah menyebar ke berbagai lembaga di Provinsi Hadramaut. Dan bukan hanya itu, anggota PCI NU Yaman pun aktif memberikan karya-karyanya. Seperti halnya ada kitab Wasailus Syariah, karangannya Rais Syuriah kita sendiri,
Mas Agus Asro, dan juga ada dari Bendahara PCIN Yaman, yaitu ada Ustadz Ni'amullah Ahmadi yang mengarang kitab Iqadul Himam. Mungkin kiranya sekian dari saya, dari jajaran DPH untuk menyampaikan kata sambutan. Dan kami mohon untuk mendoakan kita agar kita dapat menyelesaikan di akhir-akhir masa khidmah ini untuk menjadi kepengurusan yang barokah dan dapat dianggap sebagai santrinya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Tanfidhiyah PCI NU Yaman, Saudara Khosyan Najah, sebagai yang telah menyampaikan sambutan dan menceritakan sedikit bagaimana terbentuknya NU di Yaman atau PCI NU di Yaman. Dan walaupun sempat vakum, tapi kita bangkitkan lagi dan kita aktifkan lagi. Dan sekali lagi terima kasih pada Saudara Khosyan Najah. Kemudian sambutan berikutnya kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Ketua atau Rois Suriah PCI NU Yaman. Kepadanya Saudara Mas Agus Azro Halim BSc, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Terima kasih kami ucapkan salam hormat, salam ta'zim, salam sungkem kepada narasumber kami yang luar biasa pada acara yang istimewa kali ini, Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang akrab dipanggil dengan Gus Baha. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan beliau untuk berbagi ilmu di acara Prakonverjab PCI NU Yaman kali ini. Terima kasih juga kepada para panitia dan juga semua elemen yang mensukseskan acara kali ini, baik panitia di Yaman maupun di Indonesia. Wabil khusus tim TVNU dan juga tim khidmah Gus Baha. Wabil khusus juga Gus Imam Rahmatullah Raghib, salah satu senior kami di PCI NU Yaman yang saat ini mengasuh Ponpes Mis Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairah. Alhamdulillah, tema kali ini menurut kami cukup menarik karena mengangkat tema moderasi Islam, diambil dari kitab karya ulama Yaman dan dibedah oleh ulama Indonesia yang alim mausu'i, kiai yang ensiklopedis atau yang memiliki wawasan sangat luas sekali, yakni Gus Baha. Tentu kita semua tahu bahwa Yaman atau Hadramut memiliki relasi yang kuat dengan Nusantara atau Indonesia, baik relasi dalam segi sejarah maupun dalam segi metode dakwah. Kita tahu bahwa Wali Songo adalah keturunan Rasulullah SAW dari jalur Imam Alwi Ammul Faqih, yang mana beliau adalah asli Tarim, Hadramut, yang dimakamkan di Maqbarah Zambal. Kemudian para Wali Songo itu menurunkan banyak ulama dan kiai-kiai yang saat ini masih aktif berdakwah dan berdakwah dan mengajarkan ilmu baik di majelis maupun di pesantren-pesantrennya. Begitu pula ada juga yang dari jalur Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi dari keluarga marga Basyaiban, itu juga besanan dengan keluarga Sunan Gunung Jati. Lahirlah Sayyid Sulaiman Basyaiban yang mana beliau mendirikan pondok pesantren Sidogiri, yakni pondok yang berafiliasi dengan NU, termasuk salah satu pondok pesantren tertua di Nusantara, lebih-lebih di Tanah Jawa. Kemudian datang juga para habaib, para masyayikh dari Hadramut Yaman datang ke Indonesia membawa Maulid Simtud Durar, ada Rotib Al-Attas, Al-Haddad, hingga amaliyah itu menjadi amaliyah yang khas dengan Nahliyin.
Itulah kenapa, karena memang dari dulu sampai sekarang relasi Yaman Hadramut memiliki ikatan yang kuat dengan Nusantara. Begitu pula yang cukup menarik, Abuya Al-Habib Abdul Harun, pengarang kitab Usulul Wasatiyah atau konsep dasar moderat yang akan kita bedah ini, beliau juga memiliki ikatan atau relasi yang kuat dengan Indonesia dan NU. Kami pernah dengar bahwa beliau pernah bercerita bahwa saya kata beliau, itu sejak kecil memiliki benih-benih cinta kepada Indonesia. Setiap kali mendengar Indonesia seperti ada yang bergetar di hatinya. Namun ternyata setelah dewasa, ternyata beliau memiliki murid ratusan bahkan ribuan dari Indonesia, dan juga perhatian beliau kepada Indonesia sangat luar biasa. Begitu pula hubungan beliau, Habib Abdullah Baharun, dengan NU cukup akrab, cukup kuat relasinya. Beliau sering hadir di event-event NU di Indonesia. Begitu pula saya mendengar dari senior-senior kami di sini bahwa pendirian atau didirikannya PCI-NU Yaman di Yaman ini juga tidak lepas dari inisiatif, nasihat, dan arahan Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Begitulah relasi antara Yaman Hadramut dengan Indonesia, begitu pula dengan Al-Habib Abdullah Baharun, pengarang kitab ini, dengan Indonesia dan NU memiliki relasi yang cukup kuat. Demikian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, sejuta-juta terima kasih kepada pemimpin ini, Kiai Bahauddin Nur Salim, dan juga para panitia baik di Indonesia dan di Yaman. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Mas Agus Azra Halim, BSC, atas sambutannya, yang mana beliau menjelaskan bagaimana sangat terikatnya dan sangat eratnya hubungan antara Hadramut dan Indonesia, sehingga kita tak asing lagi antara adat Indonesia dan adatnya Hadramut, atau kebiasaan orang Nahdiyin atau kebiasaan orang Hadramut itu hampir mirip-mirip, sama dengan seperti maulid atau seperti pembacaan tahlil atau pembacaan wirid-wirid yang lain sebagainya. Dan itu tidak lepas karena memang wali songo atau pembawa agama Islam yang mendakwahkan agama Islam berasal dari Hadramut kebanyakan. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada saudara kita Mas Agus Azra Halim, BSC. Dan kita beralih kepada acara berikutnya, yaitu acara membedah kitab Usulul Wasatiyah, atau yang bisa kita sebut dengan konsep dasar moderat, yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram yang kami muliakan dan yang kami tunggu-tunggu penjelasannya, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Dan kepadanya waktu dan tempat kami serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati seluruh jajaran kepengurusan PCI NU Yaman, mulai dari Rois Suriyah, Ketua Tamfidiyah, dan anggota-anggota yang lain. Mungkin kami tidak bisa menyebutnya satu persatu. Yang kami muliakan dan yang kami hormati juga Agus Samullah Adib selaku Syuriyah dan Agus Ahyat Ma'ruf Zubair selaku anggota LBM PCI NU Yaman. Begitu juga kepada Agus Muhammad Hasan Said Abdurrahim. Beliau adalah guru kami semua dan beliau adalah Gus dari masyayikh-masyayikh kita yang di Sarang.
Yang hormati pemateri narasumber pada si waktu Yaman atau suatu Indonesia, yaitu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Juga tak lupa kami ucapkan semua peserta webinar atau ngaji online yang kami tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim dari kami. Pada kita bisa atau PNU Yaman bisa mengadakan webinar ngaji online dengan seorang kiai yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di kalangan para santri atau secara umum di sosmed, bahkan bisa dikatakan beliau itu juga termasuk masyhur fisama, yaitu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang masyhur dengan sebutan Gus Baha. Yang mungkin tidak perlu kami jelaskan biografi tentang beliau karena perlu kami jelaskan juga di sini bahwa mari yang akan kita bahas itu mengkaji kitab Ushulul Wasatiyah karangan Abil Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Beliau selaku rektor Universitas Al-Ahqaf. Mungkin kami singgung sedikit bahwa beliau menulis ini pada tahun 2010. Pada saat itu beliau tepatnya di Yaman itu sedang mengadakan muktamar dunia yang dihadiri oleh beberapa ratus ulama dan berbagai negara seperti Syekh Muhammad Said dan ulama-ulama besar lainnya. Yang menjadi cover utama adalah Tarim sebagai Asimatus Saqafah Al-Islamiyah atau muktamar tersebut. Juga insya Allah
beliau Kiai Haji Bahauddin sudah hadir ke majelis. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung serahkan kepada beliau untuk menjelaskan atau mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan kitab Ushulul Wasatiyah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama, yang sangat saya hormati Profesor Al-Habib Abdul bin Muhammad Baharun selaku Rektor Universitas Al-Ahqaf Yaman. Teman-teman yang di Yaman yang sedang menuntut ilmu yang saya hormati, khusus selaku Suriah PCGNU, Mas Agus Asro Halim, dan Mas Khosi An-Najah selaku Ketua Tanfidiyah. Teman-teman thalabatul ilmi yang ada di Yaman. Biasanya kalau di Indonesia, wasatiyah itu disebut atau diterjemahkan atau dialihbahasakan moderasi Islam. Di Kamus Bahasa Indonesia, moderasi itu ditulis sebagai yang berkecenderungan tengah, berkecenderungan tidak ekstrim, baik dalam perilaku maupun faham. Juga dijelaskan moderasi adalah sikap mau mendengar orang lain. Dan alhamdulillah berkahnya teman-teman di Yaman, saya punya kitab Ushulul Wasatiyah, saya baca khatam, dan itu persis seperti keyakinan-keyakinan kita yang punya sanad muttasil sampai manhaj Wali Songo. Kita punya sekian kasus dalam sikap manhaji. Dulu perempuan itu tidak boleh belajar karena takutnya kalau belajar itu terus bisa nulis, bisa WA-an, terus takutnya bisa pacaran. Tapi lama-lama itu diketahui kalau terlalu lugu malah jadi korban, jadi objek karena mudah diakali, mudah dibully, mudah difitnah. Begitu juga dulu ketika perempuan jadi polisi itu pertanyaannya itu aktivitas lelaki sehingga perempuan tidak boleh. Tapi setelah mendengar beberapa kasus kriminal misalnya pengedaran narkoba itu banyak yang disembunyikan di alat-alat yang khasnya perempuan. Sehingga semenjak dijelaskan polisi kalau itu narkoba disembunyikan di alat perempuan atau alat kelamin, kalau polisinya semua lelaki kayak apa? Sehingga terus mulai tahu pentingnya polisi perempuan. Begitu juga untuk ngecek kasus-kasus pemerkosaan. Itu kalau yang ngecek lelaki kebetulan tidak soleh, bisa tidak karu-karuan itu. Kriminalnya semakin banyak. Kedokteran juga gitu dan seterusnya dan seterusnya. Ini barokahnya mau mendengar. Jadi mendengar itu penting, meskipun pendapat itu kita tidak cocok, tapi kalau mendengar itu penting. Dan awalu hadatin itu ya diperdengarkan. Dulu Rasulullah SAW pertama jadi nabi itu ya memperdengarkan orang. Beliau at-tahaddi bin nubuwah, memaklumatkan diri kalau sekarang beliau itu nabi. Dan barokahnya memperdengarkan itu ada logika nubuwah yang didengar oleh orang-orang kafir. Kemudian sebagian mereka itu Islam. Karena logika yang terbangun sudah ada, mainstream sudah ada. Misalnya kalau problem banyak, resiko banyak, ya Tuhannya harus banyak. Maka pertama Nabi jadi Nabi itu digugat dengan kalimat aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Masa urusan kita banyak, kemudian Tuhannya satu. Kalau urusan kita banyak, Tuhannya harus banyak. Itu logika mainstream saat itu. Sampai Nabi bikin logika tandingan, yaitu kalau kamu jadi buruh dan majikannya banyak, semuanya minta dilayani, semuanya minta diturutin, Anda yang bingung. Kemudian mereka setuju. Terus Nabi memberi satu pemahaman, Tuhan kamu adalah majikan kamu. Rabbukum sayyidukum. Dan itu kalau banyak, kamu akan bingung karena semuanya punya hak merintah, punya hak negur, terutama punya hak memberi sanksi. Itu yang disebut dorobawo masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Nah, logika-logika permanen ini yang disebut kita nggak boleh ekstrim karena semua cerita dulu
Nabi itu sah ya. Sah itu meskipun itu enggak pilihan, sah. Sah mendoakan umatnya kena azab kayak zaman Nabi Nuh, Nabi Soleh. Kalau mereka enggak nerima ajarannya. Tapi itu pun setelah mimba jima ja'atumul bayinat. Atau sebagian ayat disebut hatta ta'tiyahumul bayinat. Jadi sanksi itu setelah kita memberi penjelasan kebenaran itu terang welo-welo, sejelas-jelas mungkin. Logika yang enggak bisa ditolak. Itu baru sah kita mengkutuk, baru sah kita menyalahkan. Sehingga semua nabi itu punya kemampuan fatona, kecerdasan yang orang itu nggak bisa ngilang. Dulu misalnya di fikih, orang Medina itu abkhosun nas, orang yang paling buruk dalam timbangan, orang yang sering transaksi tidak cash, tidak nakdan. Misalnya beli mangga masih pentil itu sudah dibayari dengan asumsi jadi mangga tua. Itu sudah perilakunya Ahlul Madinah zaman itu. Begitu. Terus Nabi datang, ara'aita in mana Allahu as-samra fabima astahilu ahadukum ala sahibi. Kamu menjual dengan asumsi itu sudah mangga tua. Kemudian mesti harganya mahal. Bagaimana kalau masih pentil sudah kena musibah, kena angin. Lalu kamu mengambil uang itu atas nama apa? Atas nama mangga tua nyatanya yang didapat pentil. Atas nama pentil masa iya harganya sebanyak itu. Akhirnya ada kesadaran bahwa muamalah seperti itu tidak sehat, tidak benar. Begitu juga logika-logika tentang ada seseorang pemuda yang mau masuk Islam tapi syaratnya dibolehkan zina. Sampai geger karena itu enggak etis. Ketika geger-geger Nabi tanya, ada apa itu? Ada syabun yadkhulu fil Islam tapi yasta'zinu fi zina. Dia tetap izin bisa zina. Kata Nabi, sudah enggak apa-apa suruh sini ya. Setelah ketemu Nabi mau mengset ya. Membuat logika yang luar biasa. Atau hibbuhu li bintik. Kamu suka kalau punya putri kemudian jadi demenannya orang, jadi dizinain orang. Ya enggak. Kamu suka kalau perilaku itu ada di ibu kamu. Hidung-hidung belang menjadikan ibu kamu objek seks ibu itu. Hidung belang itu ya enggak terima. Atau hibbuhu li bintik, atau hibbuhu li ummik, atau hibbuhu li kholatik, li amatik. Nabi itu ngulang berkali-kali. Sampai muda tadi menyimpulkan betapa buruknya zina. Bagaimana kalau korban itu anak saya, ibu saya, bulik saya, budi saya, dan seterusnya. Semenjak itu kata beliau, kata pemuda tadi sama masuk Islam tanpa persyaratan boleh zina, dan zina itu abbahasya. Sesuatu yang sangat buruk. Nah ini yang harus dilatih terus oleh sikap-sikap yang nyuwun sewu bisa disebut ekstrim. Karena harusnya logika-logika Islam itu dipahami secara baik. Sehingga beberapa kali larangan-larangan manhiyat juga Allah menyebut innahu kana fahsyata wa maqta wa sa'a sabila. Jadi disebut itu buruk sekali. Misalnya pembunuhan, bagaimana kalau itu anak kamu, korbannya keluarga kamu. Sadis juga gitu, bayangkan kalau itu korbannya anak kamu. Sehingga dari baca ini kitabnya Sayyid Abdul Harun, saya alhamdulillah baca dan saya baca mungkin 2 jam khatam karena memang pola itu pola mainstream. Jadi penting membaca kitab dengan mudah dan gamblang itu penting karena itu artinya ada mindset bersama, ada pikiran bersama yang kita terimanya itu sudah sayyul lisyaribin, nyaman. Jadi kalau saya baca kitab itu ukurannya gampang. Kalau saya baca kok nyaman, gampang berarti ya sepikiran karena ya memang mindset yang sama. Dan ciri utama kebenaran itu harus dicatat sayyul lisyaribin. Jadi kebenaran itu harus mudah dicerna. Caranya gimana ya? Tadi saya ulang lagi, kita harus mau mendengar. Jadi beberapa pemahaman yang keliru dulu misalnya tidak ada penyakit menular. Kemudian ada orang Arabi yang mencoba unta yang waras dijejerkan yang kudisen. Yang ternyata yang waras jadi kudisen. Sehingga mereka protes, ya Rasulullah kata engkau la adwa walati arota. Tidak ada penyakit menular. Ini unta sembuh, unta sehat, kena unta gudikan ternyata ikut gudikan. Lalu sama Nabi dibenarkan paman adal awala. Lalu yang nulari yang pertama siapa? Itu asli ya Rasulullah dari Allah. Nah, ternyata pemahaman tadi dikira penyakit nggak boleh menular, itu dicoba yang sakit dijajarkan yang sehat, tapi Nabi membenarkan maksud saya awal penyakit itu dari siapa? Tentu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini akhirnya ada logika bersama bahwa untuk menghadapi sesuatu itu pentingnya mendengar. Kemudian yang terakhir dan saya mohon nanti diskusinya tentang kitab ini al-hulu wa takfir. Di mana-mana itu yang namanya nabi itu ya orang kafir dijadikan sebagai muslim. Orang baik juga gitu. Di mana-mana orang baik minyak yang fasik jadi soleh. Yang soleh bodoh menjadi soleh pinter. Yang setengah pinter menjadi pinter banget. Syukur-syukur jadi wali.
Nah, logika-logika itu harus permanen. Di mana-mana ya inginnya kita itu ya yang enggak baik jadikan baik. Ini bukan kebalik, yang sudah baik dikafirkan, yang sudah anggota dikeluarkan. Itu aja secara organisasi masalah kan. Jadi takfir itu sebenarnya enggak usah dalil sudah jelas, masa yang sudah masuk dikeluarin. Oh, yang di luar saja difasilitasi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salah. Kalau kamu mau masuk Islam, fasilitasnya itu yufar lahum ma qad salah. Masalah-masalah kamu, dosa-dosa kamu akan diampuni. Jadi tahu-tahu orang yang min ahli la ilaha illallah karena kesalahan tertentu, entah pegang patok kuburan, entah apalah peringatan sesajen langsung dikafirkan. Ini kan jadi aneh. Padahal acaranya tahlilan. Menjadi aneh karena satu kalimat sing dakhala bihal kafiru al-islam. Satu kalimat yang menjadikan orang kafir menjadi Islam. Kemudian dengan kalimat yang sama orang Islam hanya menjadi kafir hanya karena pegang patok kuburan atau karena acara-acara tahlilan yang dia khurafat. Ini kan jadi aneh dengan kalimat yang sama, yang satu berstatus mengislamkan, yang satu berstatus mengkafirkan. Nah, sering mendengar gini, insya Allah menjadi luar biasa. Masyhur itu dicerita di Bukhari, dan saya senang cerita itu ada orang syaribul khomri. Mulai dulu memang muhibbinnya Kiai itu macam-macam. Dia itu syaribul khomri, tapi kalau nggak di masjid nggak senang. Dia sukanya dekat-dekat masjid, karena dia nggak mau jauh dari tempat orang soleh. Sehingga ketika dikhat oleh Nabi karena keseringan minum sampai wakana yulaqabu himaron di Bukhari disebut orang itu panggilannya himar. Tapi ketika sahabat mulai melaknati dia, kata Nabi la tal'anuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kamu jangan melaknati pemuda itu, bagaimanapun dia senang Allah dan Rasul. Itu di bab tobat di beberapa bab di kitab Ihya dijelaskan, sama masih ingat kalimatnya. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan orang itu dengan salahnya dia syurbul khamri, tidak dikeluarkan dari status mahabbah. Falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Karena ya maksiat itu desainer hawa nafsu dan itu biasanya zallah. Zallah itu tidak status. Tapi kalau mahabbahnya seorang mukmin pada Rasulullah itu status. Dia tahu Rasulullah itu orang benar, maka dia ingin mahabbah. Ya, karena dia punya nafsu, terus ada zallah. Jadi harus dibedakan mana status, mana zallah. Kita orang Indonesia ya loyal sama Indonesia, kita KTP Indonesia, kartu anggota keluarga ya Indonesia. Tapi jangan juga kalau zallah langsung tidak menjadi warga Indonesia. Kalau ada sanksi ya sanksi aja, tapi jangan sanksi tidak berstatus Indonesia. Sama mukmin juga gitu, kalau salah ya salah saja. Tapi jangan terus berstatus tidak apa mukmin dan seterusnya. Nah, saya mohon logika-logika ini permanen, kemudian kita punya hujjah riwayah, punya hujjah sanad yang ditulis Habib Abdul Bahri. Karena barokahnya hujjah itu kita bisa menjelaskan kepada umat gampangnya berislam, gampangnya jadi orang baik. Kita berkali-kali cerita jadi orang baik itu gampang. Apalagi kita ini alhamdulillah senang makan, senang tidur, senang guyon, senang. Ya kalau kita jadi orang baik itu kan gampang. Artinya gampang gimana? Ketika semalaman kita guyon, anggap saja itu tarkul ma'asi, ya barokahnya guyon sama teman-teman, bakas terong bakar, bakas makan-makan, akhirnya malam itu tidak dugem, tidak maksiat. Barokahnya tidur semalaman, ya barokahnya tarkul ma'asi kuliah, sudah gitu. Ya kalau kamu jadi Islam ekstrim kan, santri kok tidur semalaman, kapan belajarnya? Harusnya tertanya dibalik, alhamdulillah tidur semalaman, kapan kamu bisa maksiat kalau tidur terus ya, barokahnya tidur terus, nggak ada waktu maksiat. Jadi kaidah-kaidah yang kita pelajari zaman ngaji itu bahwa yang dikatakan taat itu apa? Imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, ya sudah. Barokahnya tidur itu ijtinabun nawahi, nawahi kuliah bahkan karena tidur tadi. Nah, barokahnya cara pandang yang mudah, sederhana, ismamin mubakhin ila wa tahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf. Itu ada di kitab Lubul Usul. Orang itu kalau melakukan mubah, pasti saat melakukan mubah itu ada tarkul haram. Tarkul haram mimma, akan meninggalkan haram apa saja. Makanya perilaku kiai-kiai ya gejol-gejolkan, santri ya gejol-gejolkan. Itu bukan nilai gejol-gejolkannya, tapi istildat bil mubahat, nyaman dengan hal-hal yang dibolehkan Allah. Dan konsekuensi dari itu saat itu juga pasti tarkul ma'asi. Nah berkahnya berpikir seperti ini jadi enak. Nabi juga sering ketemu anak-anak tanya, ya Umar mafa'alan Umar. Kabar burung kamu gimana? Hal-hal seperti itu bercengkrama tapi menjadi suasana itu nyaman. Tapi ketika ditanya ayul Islami khairun ya Rasulullah itamu ta'am. Islam itu soal mangan-mangan asik gitu ya sudah. Islam itu tabassum, Islam itu talqatu wajhin ceria. Jadi dengan tahu kalau itu semuanya adalah tuntunan Islam.
Kan termasuk wafi putih hadikum sodako Islam itu ya kumpul sama istri. Ya sudah, itu kan hal-hal keseharian yang dibutuhkan manusia dan oleh Islam dilegalkan, didukung, dan saat yang bersamaan dijamin ada ridha Allah karena di situ ada tarkul ma'asi, ada tarkul mungkar. Ya, saya kira demikian, mungkin antum alamu tentang naskah-naskah beliau. Saya hanya tautiah ya, hanya memberi dasar bahwa ini sudah benar, naskah-naskah ini saya belajar khatam, alhamdulillah. Dan saya tidak ada yang janggal sama sekali karena tadi ciri utama kebenaran itu labanan khalisan sa'ikhul syarifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, kasiron. Jazakumullahu khairan jazaa kepada Gus Baha yang sudah menjelaskan secara jelas tentang isi. Mungkin kita langsung beralih terhadap sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab dari peserta webinar, baik pertanyaan itu disampaikan via komentar di YouTube ataupun dari via chat via Zoom. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada link kami. Yang pertama itu dari saudara Upi Ikhtar tentang Syekh. Beliau pengen bertanya tentang trik Rasulullah dalam menghadapi orang yang hulu biar hati ini terus adem dan tidak jengkel terhadap orang tersebut. Di pertanyaan tentang masalah Rasulullah menyikapi orang yang terlalu ekstrim atau hulu, bagaimana menyikapinya? Langsung kami serahkan kepada Gus Daha untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak sekali ya cerita-cerita orang yang cara berpikir ekstrim ya, baik cara mendidik istri. Contoh paling gampang yang dalam keseharian perilaku sosial itu misalnya tentang perempuan, tentang istri. Kata Nabi, perempuan itu didesain atau diciptakan dari mindilain a'wad, dari iga yang bengkok. Jadi kalau kamu memaksakan langsung lurus pasti patah. Dan kalau kamu biarkan tetap bengkok. Dari situ aja sudah kelihatan Nabi itu ingin satu asumsi bahwa jangan paksakan suatu itu langsung lurus karena desainnya sudah indilain akwat. Sama seperti manusia, desainnya sudah al-insan mahalul khotok wan nisan. Kemudian Anda memaksa harus benar, itu kan jadi aneh. Mahalul khotok kok kamu paksa benar itu. Begitu seterusnya. Jadi pentingnya baca, pentingnya. Begitu juga tentang Nabi Adam. Pertama yang dikenalkan kita tentang Nabi Adam ya, beliau secara lahir diusir dari surga karena kesalahan. Meskipun ada jawaban-jawaban tentang mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Itu kan terus menjadikan orang itu begitu nyaman.
Saya punya cerita ada seorang guru dulu zaman Mbah Zubair ngaji di Sarang, terus pulang ke Hajen. Dia merasa belum pinter, beliau merasa belum pinter, nggak berani ngajar takut salah. Itu sama mas saya kajian disebut takut salah itu keangkuhan. Kamu tidak nabi kok takut salah, biasa aja kan. Jadi barokahnya pemakluman lah terhadap fitrah-fitrah keterbatasan kayak al-insan wa khairul khata' wan nisyan. Ada keterbatasan manusiawi ini yang menjadikan kita dilatih untuk tidak ekstrim. Terus kedua, kata Nabi, bayangkan kalau itu keluarga kamu, itu anak kamu. Mungkin kalau kita dimaki-maki orang atau disalah-salahin orang kita jengkel. Bayangkan kalau itu anak kita. Bayangkan kalau itu keluarga kita. Masyhur itu di versi kitab Hikam, Syarhul Hikam itu. Di antara kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ini versi Syarhul Hikam. Di awal juz 2, saya beri penjelasan awal juz 2. Itu di situ dijelaskan. Jadi Nabi Ibrahim mengertikan diangkat ke alam malakut, kemudian sama Allah ditanya, gimana dengan orang-orang yang maksiat di bumi saya? Kata Nabi Ibrahim, ya kira-kira ahlikum ya Allah, karena innahum mereka makan rezeki engkau, akalu rizqoka, kemudian asauka mereka mendurhakai kamu. Engkau ya Allah, asauka mendurhakai engkau. Sampai ada contoh maksiat yang macam-macam. Dan Allah langsung nurutin. Suatu saat Allah minta supaya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim menjawab, innahu samratu fuadi, itu buah hati saya bagaimana saya sembelih. Kata Allah, kamu dulu apa Anda ingat ketika di alam malakut usul begini-begini saya turutin. Dan sekarang saya usul kamu nyembelih anak kamu gak terima, alasan kamu itu anak kamu. Itu yang kamu usulin saya bunuh, itu hamba saya yang menciptakan saya, dan saya arham bi ibadi, saya itu sangat sayang. Enak saja kamu usul bunuh-bunuh gitu. Semenjak itu Nabi Ibrahim jadi awwah, jadi halimum munib gitu. Ya sama seperti itu. Kalau kamu jadi keamanan pondok itu nasir orang seneng. Coba kalau yang nakal itu punya Mbak Yu cantik yang kamu bidik Mbak Yunya, itu berat betul itu mau nasir itu karena kamu punya kepentingan. Makanya saya sering guyon kalau ada pembantu mecahkan piring kok dimarahin pasti tidak cantik. Karena marahin orang cantik itu susah. Karena ya, artinya ya orang itu banyak kepentingan. Kalau ada orang nyulayani janji kok kamu marah karena orang itu tidak punya jasa. Coba kalau orang itu ngutangi kamu 1 miliar, terus dia nyulayani janji. Terus kamu tidak bisa marah, nggak ditagih sudah seneng. Jadi sebetulnya kita marah itu bukan murni karena kesalahan orang. Kebetulan yang salah itu tidak orang yang berjasa sama kita, orang yang kita tidak punya harapan, dianggap orang nggak penting. Coba kalau yang salah itu perempuan cantik yang kamu seneng. Atau orang yang bisa melantarkan kamu ke tempat pekerjaan, yang bisa mengasih status kamu. Salah kayak apa, tanpa dia minta maaf sudah kamu maafkan. Nah seperti ini tuh melatih kita untuk tidak hulu, tidak ekstrim. Karena ternyata ekstrim kita ini berdasar nyon sewu nafsu juga. Kamu bisa marah sama orang yang ngutangin kamu. Marah sama orang yang kira-kira itu adiknya kamu lamar. Kalau santri sudah tua-tua itu mungkin ngelamar buliknya. Nah, itu kan kelihatan. Makanya kita dilatih ada idzamun minnah ya. Perasaan bahwa orang lain itu berjasa ke kita. Supaya merasa utang jasa lah sama banyak pihak. Nah, kalau jalan-jalan di daerah-daerah kemudian ada masjid, itu sadar Islam yang ngurusi tidak hanya saya, di mana-mana ya ada Islam, dan itu pengurusnya tidak kita. Kamu jalan-jalan di mana-mana kita yang keluaran pondok-pondok besar, mungkin melakukan Islam ya ngajar di pondok, di madrasah. Tapi yang di pedalaman sana mungkin hanya seorang mudin, bahkan seorang PNS. Makanya Mbah Mun sering pesan suatu saat yang membawa Islam kemana-mana itu PNS. Karena PNS, barokahnya dia muslim, dia di daerah tertinggal pun sama negara difasilitasi ada masjid, ada musola. Karena departemen-departemen di Indonesia pasti disediain fasilitas musola atau masjid. Barokahnya itu Islam menyebar di mana-mana. Karena konsekuensi dari pegawainya yang muslim sama negara dibikinkan masjid. Dan barokahnya yang bikin negara semuanya tertata rapi langsung jadi. Coba kalau kita yang ke desa-desa tertinggal, kita sendiri miskin, mau cari sumbangan juga sama orang yang belum peduli sama Islam. Jadi kalau Anda dokter misalnya masuk ke pedalaman Irian karena Anda dokter muslim sama negara difasilitasi ada musola, ada masjid. Dan karena Anda tugas negara dilindungi keamanannya di macam-macam. Makanya kata Mbak Mun, kamu harus tahu hak suatu saat yang menyebarkan Islam itu ya PNS. Ya tentu santri pastilah, santri kiai pasti. Tapi juga kita nyadari di beberapa negara non muslim ada masjid besar ya bawaannya kedutaan karena kedutaannya muslim, kedutaan kita muslim, barokahnya itu dibikinkan masjid. Itu juga mahasiswa-mahasiswa akhirnya ikut punya masjid di beberapa negara Eropa, di Amerika Latin itu barokahnya ada kedutaan muslim,
misalnya Indonesia atau Arab Saudi, terus diberi fasilitas agama dan seterusnya. Dari cara mengakui orang lain itu terus berpikir ekstrem, tidak, ternyata yang kontribusi pada Islam itu banyak, yang menyebarkan Islam ke dunia itu banyak. Barokahnya itu kita tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak merasa paling mengawal Islam, tidak merasa paling berjasa. Ya saya kira demikian. Ya masih sekali lagi ya, sudah cukup ini, sudah pinter kok tanya. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir ya dari via YouTube tentang bagaimana konsep wasatiyah dalam membela negara. Bagaimana cara kita atau ajaran wasatiyah dalam hal-hal yang berhubungan dengan membela negara. Monggo kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau wasatiyah ya sampai level berbeda negara ya, beda komunitas. Sebetulnya ada Membela negara. membela Dalam negara. Ya. Ya, melihat dari negara tersebut. kalau sampai membela negara dengan arti menjaga wahdatil ummah, ya kita tetap pakai fikih saja. Misalnya kita tetap senang kalau al-mu'min itu siapa, al-muslim itu siapa. Al-muslim itu man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang orang lain itu tidak mendapat kesulitan karena perilaku dia ya, baik perilaku lisan maupun perilaku min lisanihi wa yadihi. Jadi kita dukung stabilitas negara. Kalau negara ini kacau juga orang Islam cari pekerjaan susah. Kalau negara stabil kan tidak yaktulu ba'duhum ba'da, tidak saling bunuh, tidak saling apa. Tapi kalau barokahnya kita dukung negara dengan makna stabilitas terjaga kan, yang orang-orang miskin bisa kerja di pabrik, guru-guru bisa ngaji, orang Islam bisa sholat nyaman. Jadi sebetulnya mencari dalil-dalil gitu itu mudah. Dalam keseharian kita pasti komitmen pertama orang di biat Allah atau akhdul mitsaq itu ya latas fikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Orang tidak ditumpahkan darahnya, tidak diusir atau tercerabut dari komunitasnya. Caranya gimana? Ya negara ini harus stabil. Nah, caranya stabil gimana? Ya kita tidak ngambil sikap-sikap yang kontraproduktif, yang ekstrim. Tapi semua itu tetap demi aturan yang diterapkan Allah dan Rasul. Itu siapa? Al-Muslim, man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Atau orang mukmin itu siapa? Mayyak manu jaruhu bawa ikohu. Orang mukmin itu orang yang di sekelilingnya itu merasa tidak akan kena apa-apa. Mukmin juga gitu. Man amina, orang yang di sekelilingnya juga yakin nggak akan kena musibah karena dia. Nah hal seperti itu, dalil-dalil seperti itu memang harus dihafalkan sehingga tertanam di hati. Jadi sebenarnya Islam itu gampang sekali, mudah sekali karena fitratallahi allati fatarana sa'alih. Saya lama sekali hidup di Jogja, ya sering ketemu pakar-pakar di Jakarta. Itu mereka berpikir jelimet kayak apa? Asal itu maslahat, pasti padanan itu dalam Islam itu ada. Karena Islam ini sudah sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sehingga ya cara bernegara kita ya gampang saja. Cara bernegara kita ya kita jangan bikin problem untuk negara ini yang ganggu stabilitas. Kalau stabilitas terganggu, potensi yaktulu ba'du ba'du, potensi saling keos, saling bunuh, terus orang juga cari pekerjaan susah, cara hidup sosial jadi kacau. Nah, saya ingin hal-hal seperti ini tertanam sehingga kita bernegara itu ya tetap diilhami atau dipandu oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebut apa mangkana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Jadi Allah tidak ngendikan fil madaris wa fil masajid, tapi ngendikan yamshi bihi finnas, nuran yamshi bihi finnas. Kita ketemu siapa saja itu dipandu nur. Misalnya saya ketemu orang bodoh, wajib aliyah ta'limu wa irsyadu. Saya harus mengajarkan dia. Ketemu orang fasik, dulu semua nabi kalau ketemu orang fasik inginnya ya membina dia. Kalau enggak ya da'alahu didoakan. So Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketemu orang yang nyon sewu mudabdabin, enggak jelas senang kita atau enggak, ya enggak perlu diteliti dia senang apa enggak. Kata Nabi, saya diperintahkan Allah tidak untuk an angkuba quluban nas, tidak untuk meneliti hati manusia.
Sehingga dengan cara seperti itu Anda bernegara di Indonesia atau sedang jadi tamu di negara lain karena kita belajar, hukum-hukum yang kamu fahami itu tetap memandu Anda. Disebut nuroi yamsi bihi finnas. Selalu membawa nur yang kita bawa kemana-mana saat kita ketemu komunitas yang macam-macam, pengalaman yang macam-macam. Makanya saya mohon semohon-mohonnya tradisikan menghafal. Itu sanad kita. Guru-guru kita di saraf, di mana-mana, keluarga saya sendiri. Nomor satu itu hafalan. Karena barokahnya hafalan itu misalnya kita mau menyakiti orang lain atau bikin sesuatu yang jadi bumerang ya bagi bangsa ini, langsung ingat al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi intinya terbiasa berpikir supaya kita jadi orang Islam yang benar-benar orang yang salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ya, saya kira demikian dan mohon maaf atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau sudah menjelaskan dengan sangat jelas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kitab Ushul Wasatiyah. Gampangnya bahwa memang Islam itu moderasi atau sahal, sehingga ketika hal-hal yang keluar dari moderasi tersebut itu sudah keluar daripada dalil-dalil Islam atau sudah masuk ke hawa nafsu seperti yang sudah dijelaskan oleh beliau. Sebelum kita tutup acara webinar ini, kita serahkan kepada MC. Terima kasih kepada moderator yang telah menyerahkan waktunya. Dan acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh beliau Al-Mukarram yang kami muliakan, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabbi haqqi dzatikal aliyah ij'alna aminan mutmainin alladziina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun waj'alna salimin wa min mu'afin min kulli bala'in wa akhir. Allahumma arham mata habibika Muhammad wa asyir mata habibika Muhammad wa tajawaz mata habibika Muhammad waj'al ya wa baina mawaddatan wa tawaddatan fika ala kafika. Allahumma ya Allah, alifina qulubina wa aslih dadabina. Allahumma alifina qulubina wa aslih dadabina. Allahumma alifina qulubina wa aslih dadabina. Waj'al hayatana ya wasiyatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Waj'al ya ilahana ya Allah hadhihi kalta wa sayra biladil Islam ya Allah. Aminatan rakhiyah mutmainnatan ya Allah tajri fi ahkamu. Waj'alna ya Allah mimma yarjuka daiman wa fi kulli hal. Adrikna ya Allah daiman fi kulli hal. Bi alaika wa na'baika hatta ya Allah sallamtana fi kulli harakatina wa sakatina wa hatta nakuna mutmainnin aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, beribu-ribu terima kasih pada beliau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang telah meluangkan waktunya, yang telah memberikan mauidhah dan memberikan penjelasannya kepada kita semuanya. Dan terima kasih juga kepada para penonton semuanya, para pemirsa, para anggota dan audiens yang menyaksikan acara ini dimanapun kita berada. Semoga kita mendapatkan faedah yang sangat banyak. Semoga kita mendapatkan manfaat dari barokahnya guru-guru kita, termasuk barokahnya beliau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Dan demikian acara kita pada siang hari ini, pada waktu zaman atau Yaman atau sore hari ini, waktu Indonesia.
Dan dengan berakhirnya susunan acara pada siang hari ini, berakhir pula meeting Zoom kita pada siang hari ini atau kita pada siang hari ini. Dan atas partisipasinya dan kesalahan kita dan juga kekurangan dari kita semuanya dari PCI NU Yaman khususnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon maklumnya dan mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih kepada seluruh penonton dan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah membantu mensukseskan acara ini. Wassalam dan cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.